Shalom warga kerajaan, welcome to Rock Surabaya. Dan tidak lupa kami ucapkan Happy New Year. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Hari ini adalah minggu pertama di tahun yang baru. Dan sekalipun pandemi belum berlalu, namun kita percaya bahwa Tuhan kita tetaplah Tuhan yang baik, yang pegang kendali atas hidup kita. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Daniel Januar Tanujaya. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Kami mengajak jemaat untuk berdoa dan berpuasa bersama dalam doa puasa Daniel yang akan dilakukan pada tanggal 1 sampai tanggal 21 Januari 2021. Panduan doa puasa Daniel dapat dilihat di sosial media Rock Surabaya. Terus ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap Selasa pukul 19.30. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam acara Kingdom Worship Night pada hari Jumat 8 Januari 2021 jam 7 malam live di YouTube channel Rock Surabaya. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Januari. Bagi Anda yang rindu mengembalikan persepuluhan dan menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut. Ibadah akan segera dimulai, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2020 Tuhan. Terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua karena pertolongan dan penyertaan-Mu. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah kami mau masuk lebih dalam lagi bersekutu dengan Engkau, memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau menjamah setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan ibadah ini ya Tuhan, yang mengikuti ibadah ini dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami dedikasikan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Terpujilah nama Tuhan, selamat tahun baru semuanya. Mari puji Dia dengan segenap hatimu. Haleluya. Mari menari bersama-sama dan bersukacita. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Mari bernyanyi bersama-sama, mari katakan langit adalah tahta-Mu Tuhan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau
ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Mari tepuk tangan sama-sama. Mari goyangkan badanmu bersama. Come on. Puji Dia dengan segenap hatimu, sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Kami percaya Tuhan sepanjang musim telah kami lewati. Kami percaya Bapa penyertaan-Mu akan selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami siap memasuki musim yang baru. Kalau kemarin Tuhan Yesus telah menolong setiap kami percaya Tuhan. Di tahun-tahun setelah ini kami percaya pertolongan Tuhan akan selalu ada bagi kami. Kau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Kami sambut Yesus dengan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari mengucap syukur, katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, amin, dan hormat,
Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari umat Tuhan dimanapun kau berada berkata, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan, yes, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Engkau besar, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sepanjang Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, perbuatan-Mu ajaib bagi kami. Mari mengucap syukur atas perbuatan yang ajaib atas hidupmu. Terima kasih ya Bapa Shalom. Kami sambut Engkau Tuhan dengan ucapan syukur, setiap umat-Mu menghadiri hadirat-Mu. Glory, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Mari datang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus, menghampiri Dia dengan ucapan syukur. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, biarlah dalam hadirat-Mu kami aman. Uri bagi-Mu Tuhan, uri bagi-Mu Tuhan. Mari dimanapun kau berada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya.
seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sambut Yesus lebih dahsyat berkata, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami percaya tiada seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sudah diberkati sama-sama berkata, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tanpa terasa berada di tahun yang baru, di minggu yang baru dan di hari yang baru ini. Dan saya percaya bagaimanapun keadaan saudara, beberapa saudara dalam keadaan yang sangat baik, keadaan yang baik, dan mungkin ada beberapa yang sedang masih dalam pergumulan. Tapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita, sebagaimana Dia menyertai kita tahun 2020, demikian juga Dia pasti menyertai kita di tahun yang baru ini, tahun 2021. Dan masih belum terlambat untuk saya sekali lagi menyampaikan kepada saudara, selamat tahun baru, joyful, blessed New Year 2021. Dan berdoa supaya sepanjang tahun ini apa yang jadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan dan destiny Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan saudara. Tahun yang baru adalah tahun di mana saya yakin dan percaya, sebagaimana juga apa yang didapat oleh gembala senior kita dalam kitab Amos. Dan saudaraku, dikatakan bagaimana akan ada tuaian yang luar biasa dan tetap akan ada pemeliharaannya. Tetapi kita harus hidup di dalam gaya hidup Pondok Daud yang akan dipulihkan, kata firman Tuhan di akhir zaman ini. Gaya hidup pujian dan penyembahan, gaya hidup di mana kita menjadikan Dia sungguh-sungguh penguasa tunggal, Raja, Tuhan, Allah. Tetapi juga kita tahu bahwa Dia adalah Bapa kita. Sehingga kita bisa hidup di dalam keintiman dengan Dia. Jangan lepas dari Dia, saudara. Tetap bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara, di tahun yang juga diberi tema The Year of Reproduction, ya, saya ingin berbagi kepada saudara tentang beberapa elemen penting. Supaya apa? Supaya kehidupan kita boleh mengalami keberbuahan. Dan saya percaya itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, yaitu bagaimana supaya kita bisa fruitful, berbuah lebat di dalam kehidupan kita. Kalau kita di dalam Dia, Dia di dalam kita, kata firman, kita akan berbuah lebat. Kehidupan kita akan bereproduksi, melahirkan banyak hal, saudara. Dan terutama saya berdoa dalam lingkup keluarga besar kita ini boleh dibangkitkan lebih banyak lagi orang-orang berkualitas, para pemimpin muda, bahkan bapak-bapak dibangkitkan, putra-putra, saudaraku. Dan demikian saya percaya kita akan melihat tumbuh, kembang, lipat ganda Tuhan nyatakan untuk kita semua. Kejadian pasal yang ke-35, saya ingin mengajak saudara, mari kita buka firman Tuhan. Hari ini Kejadian 35 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, Alkitab berkata, firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Tetapi dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah
menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu juga dan kepada keturunanmu. Saudara, Tuhan menginginkan Yakub yang kemudian menjadi Israel bertambah banyak, kata firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kata bertambah banyak itu erat sekali kaitannya dengan apa? Reproduksi. Tuhan mau supaya kehidupannya mengalami reproduction, menghasilkan kehidupan yang produktif, saudara. Dan dalam ayat yang ke-11 bagian B tadi Kejadian 35 jelas sekali dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Istilah reproduce, year of reproduction yang kita dapatkan dari kitab Kejadian, saudaraku, menyatakan pasalnya yang pertama ya, menyatakan bahwa be reproduce dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan. Dan kata yang sama dipakai, bertambah banyak, beranak cuculah, itu be reproduce and multiply ya, bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Saudara, bukankah setiap kita yang adalah umat tebusan, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Saudara, ayat ini tergenapi di dalam dan lewat kehidupan kita juga. Saudara, tetapi lebih daripada itu kita bisa belajar dari apa yang terjadi pada Yakub, ya saudara, yang mengajarkan kepada kita, dan saya berdoa supaya kebenaran ini betul-betul ada dan benar-benar kita alami di dalam hidup kita secara pribadi. Bagaimana kemudian apa yang jadi janji ini bisa tergenapi? Itulah yang saya percaya menjadi elemen utama supaya kita bisa boleh betul-betul mengalami kehidupan yang bereproduksi itu tadi. Dalam setiap aspek tentu saja, saudara. Yang pertama dikatakan terjadi sebuah perubahan identitas pada diri pribadi Yakub. Dalam ayat 10 bagian A, ayatnya berkata, saudara, firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Ya, dan kita tahu terjemahan gampangan daripada Yakub itu dianggap yang memegang tumit atau penipu kadang-kadang dalam tanda kutip. Ya, ada istilah yang lain. Tetapi kemudian kita melihat bagaimana Tuhan merubah namanya dari Yakub, namamu sekarang kata Tuhan. Coba bawa ini dalam kehidupan kita secara pribadi, tidak nunggu nanti besok atau minggu depan atau bulan depan, tetapi sekarang. Katakan bersama dengan saya 1 2 3. Sekarang. Ya. Bukan lagi nanti tahun depan. No, enggak. Hari ini juga, detik ini juga. Sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Bagaimana Tuhan menginginkan bahwa Yakub merubah paradigma dirinya dari Yakub yang dulu itu menjadi kemudian Israel. Bagaimana dia bisa memiliki satu perubahan identitas. Nah, saya percaya elemen yang pertama ini untuk kita bisa bereproduksi, kita perlu sehat. Sehat bagaimana pribadi kita, sehat bagaimana cara kita melihat diri kita, kehidupan kita, setiap aspek yang ada pada diri kita. Tanggung jawab kita, hubungan, dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan mau ketika dia merubah nama, dia mau kita, saudaraku, mulai melihat identitas yang berbeda pada diri kita. Identitas itu berbicara tentang apa? Identitas itu berbicara tentang being-nya kita. Sebelum doing, kita perlu tahu, we have to understand about our being, ya. Karena dari keberadaan ini, dari pribadi kita ini kemudian keluarlah apa yang kita rindukan, keluarlah apa yang kita inginkan. Doing-nya itu dari being-nya. Karena itu memahami siapa kita, memahami identitas kita. Dan kalau kita lihat, saudaraku, di dalam Alkitab, Tuhan merubah ya identitas dari pribadi-pribadi sebelum Tuhan membawa hidup mereka menjadi lebih mengalami akan keberbuahan dalam diri mereka. Abraham misalkan, bapak leluhur daripada Yakub,
Dari Abram menjadi Abraham. Ya, ada beberapa contoh yang lain. Misalkan Hosea. Hosea siapa, Saudara? Asisten pribadinya Musa. Menjadi Yosua. Ya. Dan kemudian misalkan contoh seperti Simon. Simon menjadi Petrus. Saulus menjadi Paulus. Saudara, bagaimana Tuhan menyatakan ini dan ini dinyatakan di dalam Alkitab. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan berkata, "Hei, jangan lagi melihat dirimu seperti bagaimana kamu melihat dirimu dulu." Ya, jangan lagi saudara melihat diri saudara dari bagaimana cara saudara memandang diri saudara tahun 2020, apalagi tahun 2000 misalkan 17, 2005, sehingga kita selalu nolehnya ke belakang. Kita berkata dulu saya itu dulu. Dan apalagi kalau saudara melihat yang dulu itu lebih baik daripada yang sekarang. Tahukah saudara bahwa Tuhan menyediakan yang di depan itu jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Haleluya. Yesaya pasal 62 ayat pertama misalnya sampai dengan ayat yang ketiga berkata, "Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri. Oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka dikatakan bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan," perhatikan ini, "nama baru." Katakan bersama saya, nama baru. 1, 2, 3, nama baru. Katakan bersama saya, identitas baru. 1, 2, 3, identitas baru. Yang lama bagaimana, Pak? Yang lama cuma sejarah. Ya, mari kita melihat ke depan sebagai pembuat sejarah bersama dengan Dia tentunya. Yang ditentukan nama itu dikatakan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau, lihat saudaraku, akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Wow. Saudara, ketika kemudian identitas kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, sesuai dengan destiny yang Dia tentukan bagi saudara dan saya. Perhatikan resultnya, perhatikan hasilnya. Ayat yang ketiga, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Kita hidup dengan gaya hidup kerajaan. Kita hidup pertama tentu saja dengan pola pikir, dengan paradigma kerajaan. Dan saya percaya berkat kerajaan pun akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sebab saya yakin dan percaya Tuhan mau membawa saudara di tahun yang baru ini lebih dahsyat lagi. Saudara, cukup hanya kita healthy, sehat. Saudara, orang kalau nggak sehat nggak bisa bereproduksi. Ya, tapi juga kita perlu yang namanya maturity, kedewasaan. Kedewasaan berbicara, kalau pertama tadi bicara perubahan identitas, kedewasaan berbicara perubahan karakter. Saudara, identitas itu tadi yang dikatakan being baru doing. Ya, karakter itu adalah sesuatu yang orang lihat ada di dalam kehidupan kita. Cara bagaimana kita berbicara, bersikap, berhubungan, bertingkah laku. Saudara, ayat yang ke-10 bagian B dan 11 bagian A. Berkata demikian, itulah yang akan menjadi namamu, maka Allah menamai dia Israel. Perhatikan perkataan itu, itulah yang akan menjadi namamu. Tuhan menekankan kembali, hei, namamu bukan lagi Yakub. Ingat ya, cara hidupmu harus berubah. Cara bagaimana kamu bersikap, karaktermu harus berubah. Saudara, makanya seringkali di dalam keluarga Tuhan misalkan, di dalam keluarga Allah ya, seringkali orang itu udah sekian lama jadi anak Tuhan tapi nggak ada perubahan. Ya, dulu pelit sekarang tetap pelit. Dulu gampang tersinggung sekarang tetap gampang tersinggung. Dulu emosian sekarang tetap emosian. Cuman kalau dulu nggak pakai ayat, sekarang pakai ayat katanya. Ya, saudara, Tuhan mau di tahun yang baru ini terjadi perubahan karakter dalam hidup kita. Dan supaya orang melihat, dalam Injil Matius, Yesus pernah berkata, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik. Saya berdoa saudara,
gereja kita menjadi gereja yang sehat, gereja kita juga menjadi gereja yang dewasa. Dan saya juga berdoa, saudara menjadi pribadi yang sehat, punya roh yang sehat, jiwa yang sehat, tubuh yang sehat juga. Tapi juga mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Apa tujuan utama dari kehidupan kita bersama dengan Dia? Menjadi serupa dengan Kristus. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya dari hari ke hari kita jadi lebih dewasa daripada tahun 2021, saudara, lebih dewasa rohani daripada 2020. Ayat yang ke-11 bagian A berkata, lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Aku mau dalam kemahakuasaanku melihat bagaimana engkau bertumbuh dewasa. Sebagaimana aku, demikian engkau, kata Tuhan. Bukankah ada ayat yang lain berkata, kuduslah kamu, hendaklah kamu kudus, sebagaimana aku kudus adanya. Ya, Yakub tidak boleh lagi hidup dengan cara hidup yang lama. Yakub harus hidup dengan gaya hidup yang baru. Yakub kita, manusia lama kita harus mati. Manusia baru kita yang harus makin dewasa di dalam Dia. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 berkata, saudara, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, semua saudara adalah pilihan Tuhan. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan ayat ini. Dipilihnya, ditentukannya, tujuannya apa? Menjadi serupa. Menjadi serupa dengan siapa? Dengan apa yang kita pikirkan? Dengan apa yang kita rasakan? Tidak, saudara. Alkitab berkata menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Gambaran Yesus Kristus Tuhan. Gambaran anaknya. Sehingga kemudian anaknya itu jadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, Yesus datang dalam kemanusiaannya di dunia ini hidup seperti saudara hidup dengan saya hidup. Maksudnya dia alami semua yang kita alami. Dia rasakan semua yang kita rasakan. Dia gumuli semua yang kita gumulkan. Dia berperang seperti peperangan kita yang kita hadapi. Apa yang saudara hadapi hari ini, Yesus tahu persis itu. Dan Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan mau kita jadi serupa dengan Dia. Dalam kemanusiaannya dia mampu, kita dimampukan, saya percaya, oleh anugerahnya, saudara. Dia menjadi yang sulung. Maksudnya apa dia jadi sulung? Dia menjadi yang pertama. Dan kita ini adik-adiknya, saudara, dalam tanda kutip. Ya, kita ini adik-adiknya yang dengan, kalau kita ini sekandung berarti kita punya DNA yang sama. Saya percaya oleh kasih karunia dan anugerahnya, kita boleh menjadi makin dewasa di dalam Dia. Dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Apa yang didoakan, saudara? Supaya kamu berdiri teguh sebagai, ucapkan bersama saya, 1, 2, 3, orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Apa yang seringkali menjadi problem dalam gereja? Immaturity. Apa yang seringkali menjadi problem dalam hubungan? Immaturity, ketidakdewasaan. Dan sekali lagi kedewasaan tidak ada hubungannya dengan usia, saudara. Tidak berarti kalau orang itu tua, dia otomatis dewasa. Tapi saya berharap dan saya berdoa dan saya imani dan yakini, semua orang tua yang ada di keluarga besar kita ini adalah orang-orang, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dewasa, saudara. Tetapi juga kalian, anak-anak muda, orang-orang muda, grow up, bertumbuhlah dalam kedewasaan di dalam Dia. Apa ukurannya? Itu tadi, menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus bagaimana, Pak Daniel, gampangnya? Gampangnya adalah apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. What would Jesus do? Kalau kita sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan, kita sedang menghadapi tekanan, kita sedang menghadapi pencobaan.
Coba pikirkan baik-baik. Kira-kira kalau Yesus menghadapi yang seperti itu, dia beresponnya bagaimana? Lakukan itu. Itulah arti praktikal daripada keserupaan dengan Yesus. Ya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 15 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk. Jadi Tuhan kalau dia memiliki sebuah keinginan kepada kita, dia tidak hanya mengkomunikasikan itu and then kemudian dia left. Tidak, saudara. Dia memperlengkapi kita. Dia perlengkapi kita dengan para saudaraku orang-orang pilihannya. Orang-orang dengan saudaraku para rasul, para pemberita Injil, para nabi, para gembala, para guru, para pengajar, dikatakan untuk apa? Memperlengkapi, to equip ya orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai lihat kerinduan hati Tuhan. Kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Untuk apa kita dewasa? Dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak. Anak-anak gak mungkin bisa bereproduksi. Saudara, anak-anak gak punya kemampuan untuk bereproduksi. Ya, tapi orang dewasa bisa. Orang dewasa yang sehat. Yang dikatakan diombang-ambingkan oleh, lihat, bukan anak-anak lagi. Apa cirinya anak-anak? Diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh, sekali lagi dikatakan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di tahun 2021 saya sungguh-sungguh berdoa dan minta kepada Tuhan, saudara. Keluarga kita ini jadi keluarga yang dewasa. Karena kedewasaan itu menyelesaikan banyak hal. Orang dewasa itu fokusnya beda, saudara. Orang dewasa itu cara dia berelasi, cara dia bertindak tanduk, cara dia menyelesaikan masalah, dan dia fokusnya kepada misalkan solusi, bukan bingung sama masalah. Kenapa kok begini? Kenapa? Cari alasan. No, enggak. Kita lebih fokus untuk mengerjakan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan kita sehingga kemudian kita boleh menjadi yang terbaik. Ya. Dan stop sampai di situ. This is the last but not least, saya percaya. Dan ini kita butuhkan, karena ini bicara potensi. Number one, saudara, Alkitab berkata kita harus healthy, and then kita harus punya maturity, kedewasaan. Dan yang terakhir ini, kita butuh ini untuk kita bisa bereproduksi, fertility. Ya, fertility itu bicara kesuburan, potensi yang ada pada kita, kehidupan yang berbuah. Kita dibuat jadi subur, penuh dengan potensi. Karena setiap janji, penyertaan, dan berkatnya itu yang tadi saya katakan, Tuhan kalau Dia perintah kita, Dia lengkapi kita, Dia sertai kita. Ayat yang ke-12 berkata, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Puji Tuhan. Tidak stop sampai di kita, saudara. Sampai kepada anak cucu kita. Tuhan memberikan perlengkapan kepada mereka. Tuhan mengaruniakan anak-anak jasmani dan juga saya percaya anak-anak rohani. Tuhan memberikan kuasa multiplikasi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau saudara ingat beberapa waktu yang lalu ketika kita ada di ibadah tutup tahun, bukankah kemudian Tuhan melepaskan berkat bagi Adam dan Hawa, saudara. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, saya bacakan ayat ini, saudara, sebagaimana yang dialami Yakub, ya. Demikian dialami oleh bapak leluhurnya. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa.
Lihat saudaraku, apa yang terjadi. Aku akan membuat engkau bereproduksi, kata Tuhan. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Haleluya. Haleluya. Katakan bersama saya sangat banyak. 1, 2, 3, sangat banyak. Sangat banyak. Ada banyak jiwa yang kita akan dijangkau tahun 2021. Ada banyak kesempatan-kesempatan, pintu-pintu yang dari Tuhan dibuka dan pintu-pintu yang bukan dari Tuhan ditutup dalam nama Yesus. Ada banyak kesempatan-kesempatan, ada banyak perkara-perkara dan hal-hal yang Tuhan sediakan di depan kita, saudara. Setiap hari saya berdoa, Tuhan, tumbuh kembang lipat ganda, tumbuh kembang lipat ganda, tumbuh kembang lipat ganda. Untuk semua kita. Beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan biarlah kiranya gereja kita ini menjadi berkat juga buat bangsa-bangsa. Dan itu sudah terjadi saat ini. Tapi saya percaya akan lebih banyak lagi yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kalau kita belum dewasa, kita nggak sehat, mental kita nggak sehat, rohani kita nggak sehat, rohani kita nggak dewasa, mentalitas kita kerdil, saudara, ini nggak akan terjadi. Potensinya Tuhan kasih. Ketika itu semua ada dalam sebuah kesatuan, maka kemudian saya percaya, bagian yang terakhir ini berkata demikian, ini luar biasa. Dan daripadamu berasal raja-raja. Barulah kemudian ayat yang ke-7 dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian, covenant, antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal. Haleluya. Tahukah saudara bahwa apa yang saudara kerjakan hari ini di dalam Tuhan, tidak berhenti hanya pada sampai diri saudara sendiri. Perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Allahmu dan Allah keturunanmu. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita mengerti kebenaran ini. Tuhan mau kita tahu bahwa ketika kita diberi perintah oleh Dia supaya kehidupan kita ini berbuah. Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Dia mengaruniakan kepada kita segala hal yang kita perlukan. Karunia-karunia, talenta, anugerah, semua di favornya dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya 2021 favor Tuhan lebih lagi dalam hidup setiap kita. Dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ini ayat yang terakhir, ya luar biasa sekali. Dan inilah janji Tuhan untuk kita semua, saudara. Mazmur 92 ayat 13, 14, 15, dan 16. Orang benar. Kenapa kita tadi harus di dalam Tuhan? Berulang-ulang ditekankan. Di dalam Tuhan. Tuhan menjadi Allahmu. Dia menjadi Rajamu. Tuhan harus menjadi fokus utama. Dia, He's the one in our life. And there is no others. Nggak ada yang lain selain daripada Dia. Karena orang benar. Lihat. Kita dibenarkan oleh karya Kristus. Kita dibenarkan oleh iman kita kepada Dia. Dan oleh iman dan anugerah itu kita hidup dalam kebenaran. Dan kita disebut orang benar. Dan orang benar dikatakan akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat yang ke-14 ini syarat sangat penting, saudara. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Jangan jadi tanaman liar, saudara. Tapi hendaklah kita ditanam di bait Tuhan. Kita ditanam di gereja. Gereja yang didirikan oleh Tuhan. Matius 16 ayat 18. Upon this rock I will build my church. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dikatakan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bertunas. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Tidak ada yang pensiun. Ya, semua tetap mengerjakan panggilan dan fungsi yang menjadi pilihan Tuhan dan saudara keurapan yang Tuhan beri buat kita semua. Menjadi gemuk dan segar. Berita baik buat yang gemuk, tapi gemuk yang segar, bukan gemuk yang sakit, saudara. Ya, pada masa tua mereka berbuah gemuk dan segar. Lalu ayat 16 ini tujuan utamanya karena ada perkataan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan daripadanya. Benar, gunung batu,
tidak ada kecurangan. Kalau benar pasti nggak ada kecurangan. Dia Tuhan yang dapat kita percaya, Tuhan yang dapat kita andalkan, Tuhan yang ajaib, dahsyat, mulia, luar biasa. Haleluya. Dan biarlah kiranya saudaraku kita mengawali tahun yang baru ini. Di minggu yang baru, di bulan yang baru, di hari yang baru. Bersama dengan dia. Dan saya berdoa sungguh-sungguh tahun reproduksi boleh saudaraku terjadi dalam kehidupan saudara. Semua. So, be healthy, be mature, and be fruitful. Ya, kesuburan yang daripada dia ada pada kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi untuk minggu yang baru dan hari yang luar biasa yang Tuhan karuniakan pada kami. Kami mengawali minggu yang pertama ini dan Tuhan hari yang luar biasa ini bersama dengan Engkau di tahun yang kami percaya dahsyat buat kami semua. Penyertaan-Mu tidak berkesudahan, anugerah-Mu ajaib, tangan kasih kuasa-Mu senantiasa ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan firman sederhana, firman kebenaran, firman iman, firman kuasa, firman mujizat ini. Tuhan materaikan hati pikiran kami, membawa hidup kami berjalan di dalamnya, dan sungguh apa yang menjadi rancangan rencana dan kehendak-Mu, kehidupan yang berbuah-buah, kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang berguna, kehidupan yang mempermuliakan Engkau, sungguh-sungguh terjadi dalam setiap keluarga dan di dalam setiap pribadi yang ada di dalam keluarga besar Rock yang ada di Surabaya ini. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur, tuntun kami, pimpin kami, bawa kami untuk mengerjakannya. Dan di atas semuanya, biar nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi saudara, sebagaimana di minggu-minggu yang sebelumnya dan di tahun 2020, selalu kita, saudaraku, melakukan perjamuan kudus ini, perjamuan suci ini bersama-sama. Kita mengawali di tahun yang baru ini, perjamuan ini. Dan saya percaya, ini roti dan anggur biasa. Tapi ketika kita menaruh iman lewat apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan ini, saudara, iman itu akan membawa kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sekali lagi ini roti dan anggur biasa, namun kami menaruh iman lewat apa yang sebentar kami lakukan. Karena kami menuruti perintah-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu dan janji-janji-Mu, keajaiban, kedahsyatan-Mu itu tidak berkesudahan bagi kami semua. Dan biar kehidupan kami adalah kehidupan yang juga senantiasa mempermuliakan akan Engkau Sang Raja, Tuhan Allah, Bapa kami yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ambil roti saudara. Bersama-sama dengan saya kita angkat roti ini. Demikian pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Karena saudara-saudara yang terkasih, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah pengampunan dosa. Darah yang dicurahkan untuk menghancurkan semua kutuk dalam kehidupan. Demikian kita tidak lagi hidup di bawah kutuk. Kita hidup di bawah setiap berkat dan janji-janjinya yang ajaib. Saudara, karena itu bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Oh, terima kasih, kami ucap syukur Bapa. Terima kasih untuk putra-Mu yang datang ke dunia ini. Yang menjadi sama seperti kami. Yang menjalani apa yang kami jalani.
Tuhan yang mengerti siapa kami. Terima kasih untuk Sang Putra yang mati buat semua pelanggaran dosa, kelemahan, keterbatasan, pemberontakan kami. Kami mau menaruh iman kami terus dan tetap di dalam Dia dan di dalam karyanya. Maka kami percaya semua janji dan Tuhan, berkat yang Kau sudah sediakan terjadi, supaya di dalam dan lewat kehidupan kami juga kerajaan-Mu diperluas, nama-Mu dipermuliakan, kasih anugerah-Mu dinyatakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami minta, kami berdoa. Amin, amin, amin. Angkat tangan saudara, kita akan tutup ibadah ini bersama-sama. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dan nyatakan bagi kami semua. Dan kami percaya kami ada di bulan yang baru, di minggu yang baru, dan di tahun yang baru ini bersama dengan Engkau. You are the Alpha and Omega, the first and the last. Maka Engkau yang akan memimpin seluruh umat-Mu, memimpin semua kami, Tuhan, di awal tahun ini dan sepanjang tahun ini. Dan kami percaya semua berkat terbaik dari kerajaan sorga, berkat dari Sang Raja, berkat kerajaan boleh dicurahkan atas umat-Mu, memimpin, menuntun, menyertai dan membawa mereka berjalan di dalam Tuhan, penyertaan, pembelaan, anugerah kasih, perlindungan, penyediaan-Mu yang ajaib, dan juga membawa kehidupan mereka berbuah-buah. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati, ucapkan bersama saya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah bergabung dan beribadah bersama dengan kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati pada ibadah hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan bantuan doa dan informasi pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Kami juga mengingatkan Anda untuk tetap setia dalam berkomsel, sekalipun pertemuan-pertemuan komsel dilakukan secara online. Justru di masa-masa pandemi ini, kita harus tetap setia berkomsel agar dapat saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain. Bagi Anda yang belum tergabung dalam komsel, mari hubungi kami di nomor berikut ini. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Gembala Senior Rock International Ministry, Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Mari kita juga share link ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan jangan lupa juga untuk follow, like, dan subscribe sosial media Rock Surabaya. See you next week. Happy Sunday and God bless you all.